Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah taala, ini pertemuan terakhir ya. Ya, nanti ada waktu untuk ujian. Saya berikan soal bisa dikerjakan di rumah, kemudian dikirim pada batas yang sudah ditentukan harinya. Kemudian yang nilainya di atas 50 ada sertifikasi, kemudian bisa ikut kelas lanjutan. Yang nilainya belum bagus bisa ikut kelas dari awal lagi seperti biasa ya. Nanti kalau ada jadwal-jadwal silahkan ikut, tidak masalah. Kemudian itu barangkali informasinya. Sekarang kita lanjutkan dulu pembelajaran kita insya Allah. Ini saya mau murojaah pelajaran sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan mengulang pelajaran di minggu kemarin tentang idhofah. Nah, idhofah. Jadi mudhof ilaih, nah ini ya. Saya kembali ke tabel ini. Jadi fungsi rofa, nasab, jar, dan jar. Rofa itu kan untuk fa'il. Jadi isim mufrad, mutsanna, jama' mudzakkar, jama' muannas, jama' taksir ketika berperan sebagai fa'il, maka kita gunakan i'rab yang rofa gitu. Ketika berperan sebagai objek maf'ul bih, nah kita gunakan i'rab yang nasab ini. Nah, ketika berperan sebagai majrur, keterangan yang ada huruf jarnya atau majrur biharfi jar atau al-majrur biharfi jar, ya, ya kita pakai yang jar ini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk fungsi rofa, Pon, habis baterai, pon. Untuk fungsi rofa itu fa'il itu cuma salah satu saja. Nanti kita akan uraikan lebih banyak lagi. Aslinya ada kurang lebih ada enam kedudukan, enam posisi kata ya, enam peranan gitu. Fa'il itu baru salah satunya. Kalau objek itu banyak. Kalau diuraikan detail itu ada 15 kedudukan gitu. Cuma di Almir satu ini tidak akan disebutkan semuanya. Ini baru objek saja satu. Kalau yang jar ini ada Muhammad ada 5. Afwan ada 6 juga, afwan. Mhm. Ada 6. Betul ada 6. Nah, eh, kita baru al-majrur biharfi jar. Sekarang kita tambah kedudukan yang baru yang kita coba mengenal kedudukan yang berikutnya untuk i'rab jar, yaitu mudhof ilaih. Al-mudhof ilaih. Ini sudah dibahas sebelumnya tapi kita ulang ya. Jadi al-idhofah atau kata gabungan dan mudhof ilaih itu berada dalam satu lingkup pembahasan idhofah. Idhofah itu kata gabungan lah kalau bahasa kita. Gampangnya begitu. Contohnya misalnya buku tulis. Nah, gabungan gitu. Meja makan, kata ganti, rumah sakit, baju tidur, ah, ruang guru, dan seterusnya ya. Nah, dalam kita bandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab kurang lebih tidak jauh berbeda. Misalnya kamar tidur, ghurfatun naum, kamar tidur. Sepak bola, kuratul qadam. Kalau kuratul qadam sebenarnya mengambil dari bahasa Inggrisnya ya. Kuratu itu bola, qadam itu kaki gitu, football. Kuratul qadam. Cuma di bahasa kita namanya sepak bola. Tetes hujan, qatru tetes al-ghaith hujan. Qatrul ghaith, tetes hujan. Rumah Allah, Baitullah. Nah, itu namanya idofah. Gabungan kata begini namanya idofah.
Tuh, dan banyak lagi ya. Banyak lagi. Bisa untuk kepemilikan bisa. Bukunya Zaid, Kitabu Zaidin. Ya. Misalnya rumahnya Ali, Baitu Aliyin dan seterusnya. Bisa seperti itu. Bisa juga untuk em, eh, sesuatu untuk sesuatu seperti ghurfatun naum, kamar untuk tidur gitu. Ghurfatun naum gitu. Babul bait, pintu rumah, maksudnya pintu untuk di rumah. Gitu. Kitabul madrasah, buku sekolah, maksudnya buku untuk di sekolah. Bisa juga seperti itu. Jadi ada bimana untuk, ada bimana juga milik siapa gitu. Itu bisa kata gabungan seperti itu. Bisa juga sesuatu dari sesuatu. Misalnya babul khoshabi, pintu kayu. Maksudnya pintu dari kayu, dari bahan kayu. Misalnya eh, misalnya malbasul harir, baju sutra. Maksudnya baju dari bahan sutra. Bisa juga begitu. Ala kulihal gabungan kata begitu si idofah itu. Nah, komponennya dia ada dua, ada mudhof dan mudhof ilaih. Contohnya kitabullah, kitab itu namanya mudhof. Allah itu namanya mudhof ilaih. Misalnya gini, ghurfatun naum, ghurfatu mudhof, an-naum mudhof ilaih. Kuratul qadam, kuratu mudhof, al-qadami mudhof ilaih. Qatrul ghaith, qatru mudhof, al-ghaith mudhof ilaih. Baitullah, bait mudhof, Allah mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Selalu dua komponen itu tidak bisa dilepaskan ya. Kalau ada mudhof, pasti ada mudhof ilaih. Ibaratnya kalau ada gula itu ada semut. Kita ada mudhof, ada mudhof ilaih. Tidak bisa dipisahkan. Itu dua kata itu selalu bareng kalau ada mudhof ilaih. Begitu. Contoh kitabullah, kitabu mudhof, Allah mudhof ilaih. Nah, si mudhof, si penggalan kata yang pertama. Mudhof itu kata yang menjadi sandaran yang akan disandarkan kata berikutnya kepada dia. Kata yang akan diberikan kata tambahan setelahnya itu namanya mudhof. Kalau mudhof ilaih, kata yang ditambahkan kepada mudhof itu namanya mudhof ilaih. Itu secara bahasa begitu. Hmm. Nah, dia punya syarat. Mudhof ini punya syarat. Mudhof ini punya syarat. Kalau kita pengen membuat mudhof, ada syaratnya. Yang pertama, jangan kasih tanwin. Kitabullah, kitab Allah. Jangan kitabun Allah. Itu tidak boleh. Kitabullah. Misalnya seperti di atas ini, gurfatun naum. Jangan gurfatun an-naum. Tidak boleh. Kuratun al-qadam. Qatrun al-ghuith. Itu nggak boleh. Itu yang pertama. Baitun Allah. Nggak boleh. Jadi harus dibuang tanwin. Terus yang kedua, kalau si mudhof itu musanna, ya, si kata pertamanya musanna. Musanna itu kan ani atau aini. Ani, aini. Muslimani, muslimaini. Solihani, solihaini. Baitani, baitaini. Itu kan musanna. Harus hilang nunnya. Misalnya ada dua kata. Kalamani, kalamaini. Dua pulpen. Kalamani, kalamaini. Nah, kita mau bilang dua pulpen Zaid. Kalama Zaidin atau qalamai Zaidin. Hilang nunnya, harus hilang. Hmm. Ya, Dani, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada contoh misalnya, eh, kita bisa ambil contoh di kertas kosong ya. Sebentar, saya tampilkan di sini. Dua tangan itu yadani, ya kan? Yadani atau yadaini. Yadani, yadaini. Nah, kedua tangan Abi Lahab, yada Abi Lahab. Nah, Abi Lahab. Yada Abi Lahab. Kenapa tidak yadani? Karena mudhof itu harus hilang nunnya. Yada Abi Lahab. Gitu. Kira-kira seperti itu contohnya di Quran. Jadi harus hilang nunnya.
Misalnya saya mau bilang lagi, misalnya contoh lagi, misalnya eh, misalnya ibnun, ya kan, ibnani, dua anak, ibnani atau ibnaini. Nah, saya mau bilang dua anaknya Zaid, ibna Zaidin. Itu ibna Zaid atau ibnai Zaidin. Nah, gitu. Dia harus hilang apanya? Nunnya. Juga kalau jamak mudzakkar salim juga hilang nunnya. Salihuna, salihina. Orang-orang soleh di kalangan kaum mukminin. Salihu al-mu'minina. Cuma kalau kita baca solihul mu'minina. Tapi kalau dibaca satu-satu solihu al-mu'minina. Solihi al-mu'minina. Nah, misalnya muallimuna, mm-mm, para pengajar, muallimina. Nah, kemudian ada di sini para pengajar ma'had. Berarti muallimu al-ma'hadi. Ma'hadi. Atau muallimi al-ma'hadi. Muallimul ma'had atau muallimil ma'had. Afwan. Atau muallimi al-ma'had. Hadi, afwan. Bisa dipahami ikhwan akhwat untuk cara membuat mudhof. Nah, kemudian yang berikutnya harus dihilangkan al, hilang al. Contoh di sini misalnya kitabun, misalnya kitabullah, kitab Allah. Jangan kita menulisnya al kitabu Allahi. Jangan misalnya Nabiullah, jangan an Nabiyyu Allahi. Tidak boleh. Kita harus bilang kitabullahi, mm-mm, atau kita Nabiyullahi. Jadi jangan pakai alif lam. Ini ketentuan-ketentuannya saya ulang. Pertama, jangan dikasih tanwin mudhofnya itu. Yang kedua, kalau mudhofnya bahan dasarnya musanna atau jamak mudzakkar jangan dikasih nun, nunnya hilang. Yang ketiga, dibuang alif lam. Bisa dipahami ikhwan-ikhwan masalah ini. Insya Insyaallah ya. Nah, terus i'rabnya gimana? Nah, kalau mudhof ilaih harus jar. Mudhof ilaih harus jar. Tuh. Kalau mudhof dia itu tidak punya kedudukan yang pasti. Dia itu ngikut aja. Bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Tergantung kalau mudhof itu. Jadi mudhof itu tidak punya kedudukan yang pasti. Kalau kebetulan jadi fa'il berarti rofa gitu. Kalau kebetulan jadi maf'ul bi berarti si mudhof itu nasab gitu. Kalau kebetulan majrur oleh huruf jar berarti si mudhof itu ya jar gitu. Contohnya misalnya begini. Ja'a datang. Siapa yang datang? Mudirul madrasati, kepala sekolah. Ini kan satu rangkaian nih. Pimpinan sekolah. Nah, i'rabnya harus satu-satu. Jadi penggal harus satu-satu. Harus ini dulu. Nah, datang, siapa yang datang? Pimpinan atau kepala. Pimpinan. Dia yang datang. Oh, berarti fa'il. Gitu. Fa'il itu harus rofa. Isimnya isim mufrad. Tanda rofanya dhammah. Nah, baru kita katakan dan dia adalah mudhof karena dia jadi mudhof itu simpan paling bawah. Karena satu rangkaian kan kepala sekolah atau pimpinan sekolah. Nah, kalau mudirunya sudah mudhof, nah maka al mudrasati tidak punya pilihan lain itu pasti kedudukannya mudhof ilaih. Mudhof ilaih ini harus jar. Isimnya isim mufrad, tanda jarnya kasroh gitu.
Contohnya seperti itu ya. Ihtarama memuliakan siapa? At-tullabu. Siapa yang memuliakan? At-tullabu. Murid-murid. Kepada mudirul madrasah, kepala sekolah. Oh, berarti at-tullabu pelakunya. Berarti fa'il at-tullabu. Fa'il itu harus rofa. Jenis isim, jamak taksir, dan rafa dhammah. Kepala atau pimpinan, para murid-murid memuliakan pimpinan sekolah atau kepala sekolah. Kepala ini berarti maf'ul bih yang dimuliakannya. Gitu. Dan dia nasab, maf'ul bih itu harus nasab, ya, tidak ada alternatif lain. Isimnya isim mufrad, tanda nasab fathah dan dia mudhaf. Gitu. Kepala sekolah, berarti kan dia mudhaf satu rangkaian. Sekolahnya mudhaf ilaih, i'rabnya harus jar, isim mufrad, tandanya kasrah. Gitu. Kalau yang atas ini kebetulan si kepala ini jadi fa'il, ya, makanya dia rofa. Jadi mudhafnya mudir ini kebetulan jadi fa'il. Kalau ini mudhafnya kebetulan jadi maf'ul bih. Seperti itu. Kita coba lagi. Salamatul labu. Ya, para murid-murid itu mengucapkan salam ala kepada mudiril madrasati, pimpinan sekolah. Tulab, fa'il, ya rofa. Fa'il harus rofa. Isimnya jamak taksir. Tanda rofanya dhammah. Nah, gitu. Tanda rofanya dhammah. Ala huruf jar. Ya, mudiri majrur karena ada ala. Kita masih ingat pelajaran sebelumnya, majrur oleh ala. Ya, i'rabnya harus jar, isimnya isim mufrad, tanda jarnya kasrah dan dia mudhaf. Al-madrasati mudhaf ilaih, i'rabnya jar, isim mufrad, tandanya kasrah. Jadi lihat di sini mudhafnya itu kadang kala rofa, tergantung karena kebetulan jadi fa'il, mudhaf di sini rofa. Dhammah di sini. Kalau yang bawah kebetulan jadi maf'ul bih, ya mudhafnya nasab. Yang bawah lagi kebetulan majrur oleh huruf jar, mudhafnya berarti majrur oleh huruf jar. Berarti i'rabnya di jar si mudhaf. Jadi mudhaf ini dia itu apa? Bisa di mana-mana posisinya. Ditempatkan di rofa bisa, ditempatkan di nasab bisa, ditempatkan di jar bisa. Nah, tapi mudhaf ilaih cuma ada satu kemungkinan, tidak ada alternatif lain. Dia harus jar begitu. Bisa difahami, ikhwan akhwat? Coba satu orang ya. Coba uraikan ya i'rab dari isim berikut. Dari isim-isim berikut. Ghafarallahu dzunubat taibin. Nah, dosa-dosa para ahli tobat ini satu rangkaian. Dzunubat taibin. Ya, silahkan dicoba. Siapa yang mau coba? Coba Ustaz. Boleh. Coba Silakan. Ustaz. Boleh, boleh, silakan. Allah, Allahu fa'il. fa'il, terus i'rabnya, I'rabnya rafa. isimnya, Isimnya isim mufrad. tanda rafanya. Bentuknya dhammah. Nih, ini satu kita sudah dapat. Belum selesai 5 menit. Afwan. Kenapa jadi seperti ini? Afwan. Maaf, maaf, ini laptop saya ada gangguan. Masya Allah. Mohon maaf sebentar ya. Ini saya ada gangguan di laptopnya. Afwan ya, ini saya sedikit ada gangguan ini namanya Wordnya ada masalah.
Tiba-tiba jadi ini. Geser-geser. Bentar saya buka lagi. Tapi Insya Allah, kenapa ya? Afwan. Eh, Dia mijit otomatis nih kenapa? Oh, ya Allah, ya Rabb. Afwan ya, sebentar. Enggak ada. Iya. Afwan. Mudah-mudahan nggak ada gangguan lagi ini. Bismillah. Tadi itu. Kalau mau beli bukunya boleh ya ada di ruang sanad insya Allah. Kalau tidak punya tidak apa-apa. Mana nih? Ini ya tadi itu ya. Ini ya. Nomor 42, Ustaz. Ini ya. Sebentar. Ya, silakan lanjut. Silakan Fon. Iya. Allahu fa'il Ustaz. Apa ya? Fa'il rofa Jenis isim apa? isim mufrad, Mufrad. tanda rofanya dhammah. Lalu dzunuba dosa-dosa. Maf'ul bih, Ulbih i'rabnya. nasab, Isimnya. jamak taksir, Iya. Tanda nasabnya. tanda nasabnya fathah Nah, dan dia sebagai. sebagai mudhaf. Nah, kata ibina. Mudhaf ilaih, Ilai. I'rabnya. i'rabnya jar, Isimnya. jamak taksir, jamak mudzakkar salim, Betul. Tanda jarnya. tanda jarnya ya. Ya. Ya, tamam. Nah, seperti ini ya contohnya. Insyaallah. Syukran ya. Alhamdulillah. Nah, ini contohnya. Saya kecilkan. Coba yang contoh yang berikutnya. Di nomor yang berikutnya. Ini kenapa ya? Alhamdulillah. Nggak apa-apa lah. Lanjut silakan. Yang mau coba. Ishtara sahibul bait. Ya.
pemilik rumah membeli kompor untuk di dapur maksudnya. Ya. Sahibu kedudukan sebagai apa? Il. Mudhof Fa'il. Fa'il. Ya, Rofa. Pak, isimnya. Isim isim mufrad. Ya, Domah. ya, Mudhof. Jadi mudhof disimpan di bawah ya, ditempatkan di tempat paling bawah. Kalau sahibu mudhof berarti al-baitinya Mudhof Jer. ya isimnya apa? Isim mufrad. Ajarnya Roh. al-furna kompor Maf'ul. Nasab. Top. ya. Mufrad. Fathah. Fathah. Li apa itu li? Harfu jar. Al-matbakh Majrur. Majrur bi harfi jar. Simu. Jar. jar. Majrur jar isim mufrad. Tanda jarnya. Tanda jarnya kasroh. Nah, itu. Terus alhamdulillah. Kalau barang-barang bisa barang-barang ya, tapi setoran-setoran belum ada yang ini mungkin ragu-ragu ya. Baik, nggak apa-apa kita barang-barang aja kalau gitu. Paham? Al-muslimun umat Islam bahagia. Nah, umat Islam bahagia di rumah Allah. Berarti al-muslimun ditentukan sebagai Fa'il. Iya. robnya apa? Roh. Jama mudzakkar. Jamak muzakkar. Tanda rofaknya apa? Waw. Fi apa itu? Harfu jar. Baiti. Majrur. Majrur Robnya jar Jar. mufrad Mufrad. kasroh Kasroh. mudhof. Dan mudhof. Aduh, astaga. Ini laptop saya Adek, adek, Bapak, mana kerudungnya? saya pakai PowerPoint. Apaan? Mohon maaf ya kalau kurang nyaman ini agak kesulitan. Saya tidak tahu kenapa ini. Kita pakai ini. Terus gitu ya. Jadi tiba-tiba ini apa? Jadi terpijit sendiri begitu. Jadi tidak bisa dikontrol begitu. Subhanallah ya. Nah, ini coba bisa. Mm-mm. Tapi sejauh ini paham atau ada yang masih bingung? Coba saya ulang lagi. Sejauh ini tidak ada masalah. Insya Allah. Insya Allah. Ya, Insya Allah, Pak Ustadz. sudah sedikit. Il. Nah, itu contoh-contoh itu cukup untuk kita sebagai latihan bisa. Sekarang kita coba ke sini, ke bawah. Ini banyak latihannya kok, tapi kita biarkan. Nah, kira-kira begini.
Kita ambil beberapa contoh di sini. Koreksi kesalahan pada jumlah itu kalimat ya, pada jumlah berikut jika ada. Nomor 1 kira-kira kesalahannya apa? Tolibina gitu. Talibin. Ustaz, Tolibil. tolibun. Tolibuna. Iya betul. Talibina ini kedudukannya sebagai apa? Rofa. Sebagai Fa'il. 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 Oke, fa'il ini harus rofa. Harus rofa. Isimnya apa? Talibina. Mudzakkar Jamak salim. muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Pakai apa? Tolibuna. Talibuna. Berarti kita ganti at-talibina menjadi at-talibu. Tolibuna. Nah, ini. Akramat talibuna, para pelajar muliakan, al-muallimina, para guru. Terus orang alim itu menulis kitab-kitab di dalam atau tentang agama. Kira-kira yang salahnya mana? Yang harusnya atau alimul. Nah, ad-dina itu. Afwan. Sepertinya kondisi tidak memungkinkan ya. Di depan kita lanjut lagi satu pertemuan lagi. Karena ini betul-betul tidak bisa dikondisikan. Ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup barangkali? Ini afwan, mohon maaf ya. Cukup insyaallah. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana? Ustaz, kalau ini ya, kalau saya lihat dari contoh-contohnya itu, mudhof dan mudhof ilaih. Itu kalau mudhof ilaih itu hampir rata-rata al ya. Kayak al-marifat berarti. Al-muslimuna gitu, al-baituna. Apakah semua mudhof ilaih itu pakai al? Tidak mesti. Itu kebetulan aja saya bikin yang ada alnya. Oh, Tapi kebetulan contohnya gitu ya, yang ini aja. Soalnya saya lihat contohnya kan madrasati gitu, ata ibina, al-matba'ah, alif lam semua. bisa dibuang alif lamnya. Misalnya mudiru madrasatin, kepala dari pimpinan dari sebuah sekolah. Mudiru madrasatin. Kalau mudirul madrasah, pimpinan dari sekolah tertentu yang sudah si pembicara sudah tahu sekolahnya yang mana. Mudirul madrasati, pimpinan sekolah tertentu yang sudah dia tahu. Nah, kalau mudiru madrasatin, pimpinan dari sebuah sekolah. Sekolahnya nggak tahu yang mana, belum pasti gitu. Umum ya, sifatnya umum. Bebas, bisa pakai al, bisa enggak kalau mudhof ilaih. Tapi kalau nggak pakai al, artinya berarti dikasih tanwin gitu. Jadi Kalau mudiru al madrasati. Tapi kalau mudiru madrasatin, betul. kasih tanwin. Tanwin. Baik, Ustaz. Jazakallah. Oh iya. Ada lagi mungkin tambahan? Nah, itu ya cukup ya insyaallah. Ini pertemuan terakhir tapi karena ada gangguan kita lanjut saja minggu depan insyaallah. Jadi masih ada waktu untuk murojaah, untuk ujian. Kira-kira model ujiannya seperti tadi. Saya ngasih soal, jelaskan i'rabnya, kasih kotak-kotak gitu kan. Nah, kita menjelaskan i'rabnya. Seperti itu barangkali. Ada lagi pertanyaan sebelum ditutup? Cukup insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ustaz.